Apa jadinya jika seseorang diam-diam memikirkanmu, tapi kamu tidak mengetahuinya secara langsung? Kadang kita merasa tiba-tiba rindu, sulit tidur, atau bahkan memimpikan seseorang yang sudah lama tidak kita hubungi. Apakah semua itu hanya kebetulan? Atau sebenarnya, ada getaran batin yang sedang bekerja? Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda halus yang bisa kamu rasakan ketika seseorang sedang memikirkanmu. Tanda-tanda yang sering muncul diam-diam, tapi terasa begitu nyata jika kamu cukup peka. Siapa tahu, selama ini ada seseorang yang tidak kamu duga sedang menyebut namamu dalam diam. 1. Telinga berdenging. Telinga yang tiba-tiba berdenging tanpa sebab medis yang jelas sering dianggap lebih dari sekadar reaksi tubuh biasa. Dalam banyak kepercayaan dan pandangan spiritual, fenomena ini dipercaya sebagai sinyal bahwa seseorang sedang memikirkan atau bahkan membicarakan kita. Meskipun terdengar mistis, pengalaman ini seringkali terjadi bersamaan dengan firasat atau perasaan tak biasa, sehingga membuat banyak orang meyakini bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Dari sudut pandang spiritual, telinga berdenging dianggap sebagai salah satu bentuk energi masuk. Ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, energi pikirannya bisa menggetarkan frekuensi spiritualmu. Tubuh manusia, selain fisik, dipercaya memiliki medan energi atau aura yang peka terhadap getaran dari luar. Getaran tersebut bisa muncul dalam bentuk sensasi fisik, seperti berdengingnya telinga secara tiba-tiba. Ini semacam bentuk komunikasi nonverbal dari alam semesta yang memberitahu kita bahwa sedang terjadi interaksi batin, meskipun tidak secara langsung. Dalam tradisi masyarakat timur, seperti di Indonesia, Jepang, atau Tiongkok, telinga berdenging dibedakan antara sisi kanan dan kiri. Jika telinga kiri berdenging, sering diartikan bahwa seseorang sedang memikirkanmu dengan perasaan rindu atau cinta. Sebaliknya, jika telinga kanan yang berdenging, ada kemungkinan kamu sedang dibicarakan atau dipikirkan dalam konteks negatif. Meski tak ada bukti ilmiah yang mutlak mendukung hal ini, kepercayaan ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini banyak orang karena sering terasa nyambung dengan peristiwa yang terjadi setelahnya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi metafisika atau konsep energi dalam hukum tarik-menarik, telinga berdenging bisa jadi adalah respons tubuh terhadap sinyal mental dari orang lain. Ketika pikiran seseorang terfokus padamu, baik karena rindu, cinta, atau bahkan rasa penasaran, mereka tanpa sadar mengirimkan frekuensi yang menyentuh dirimu. Tubuhmu merespons melalui telinga yang berdenging sebagai bentuk alarm energy. Meskipun sains modern masih menganggap telinga berdenging tinnitus sebagai kondisi yang perlu dicari penyebab medisnya, banyak orang yang tetap percaya bahwa ada makna lain di balik sensasi ini, terutama ketika terjadi hanya sesekali dalam kondisi sehat dan selalu dikaitkan dengan satu nama yang terus muncul di pikiranmu. Maka ketika telingamu tiba-tiba berdenging dan kamu merasa seperti sedang dipanggil oleh seseorang dalam hati, cobalah tenang dan rasakan. Bisa jadi memang ada seseorang di luar sana yang sedang memikirkanmu diam-diam. Kedua, tiba-tiba teringat dia. Pernahkah kamu sedang sibuk dengan aktivitasmu, lalu tanpa sebab yang jelas, wajah seseorang muncul begitu saja dalam benakmu? Bahkan kamu merasa seperti dibawa kembali ke momen-momen bersamanya, padahal kamu tak sedang berniat mengingatnya. Inilah yang sering disebut sebagai tiba-tiba teringat dia. Dan menariknya, banyak yang percaya bahwa ini bisa menjadi pertanda kalau dia sedang memikirkanmu. Dari sudut pandang psikologi, hal ini bisa dijelaskan lewat mekanisme memori bawah sadar. Otak kita menyimpan jutaan informasi, termasuk tentang orang-orang yang pernah dekat atau memiliki dampak emosional yang kuat dalam hidup kita. Ketika seseorang memikirkan kita dengan intens, terutama jika hubungan emosional pernah terjadi, otak kita bisa menangkap sinyal bawah sadar tersebut dan menimbulkan reaksi berupa kenangan yang muncul tiba-tiba. Ini adalah respons alamiah dari sistem limbik kita, bagian otak yang mengatur emosi dan memori. Namun jika dilihat dari sudut pandang spiritual atau berdasarkan hukum tarik-menarik, fenomena ini dipercaya sebagai bentuk resonansi energi. Setiap manusia memiliki frekuensi energinya sendiri. Ketika seseorang memikirkanmu dengan perasaan yang kuat, entah rindu, cinta, atau bahkan rasa penasaran, pikiran mereka memancarkan energi yang bisa beresonansi dengan energimu. Saat dua energi berada di frekuensi yang sama, maka tarikan batin itu pun terjadi. Hasilnya, kamu merasakan efeknya dalam bentuk tiba-tiba teringat, merasa gelisah, atau bahkan terdorong untuk mencari tahu kabarnya.
Ada pula yang menyebut fenomena ini sebagai bentuk telepati emosional. Ini bukan berarti kamu membaca pikiran seseorang secara harfiah, melainkan kamu merasakan getaran emosinya. Terkadang, intensitas pikirannya tentangmu sangat kuat sehingga alam bawah sadarmu ikut merespons. Hal inilah yang membuatmu seolah menyadari keberadaan perasaannya, walaupun kamu tidak berada di tempat yang sama dengannya. Dalam budaya timur dan kepercayaan tradisional, saat kamu sering tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan logis, itu bisa menjadi tanda bahwa ada ikatan batin yang belum selesai, atau bahkan sedang aktif kembali. Bisa jadi karena dia memanggilmu secara batin, memikirkanmu dalam doanya, atau bahkan merindukanmu dalam diam. 3. Bersin tiba-tiba tanpa alasan. Bersin biasanya dikaitkan dengan reaksi fisik tubuh terhadap debu, alergi, atau flu. Namun dalam banyak budaya dan kepercayaan tradisional, bersin tiba-tiba, terutama jika kamu sedang tidak sakit dan tidak ada penyebab yang jelas, seringkali dianggap sebagai tanda bahwa seseorang sedang memikirkanmu atau menyebut namamu. Di Jepang misalnya, ada kepercayaan populer bahwa jika kamu bersin 1 kali, itu berarti seseorang sedang memuji atau merindukanmu. Jika kamu bersin 2 kali berturut-turut, mungkin seseorang sedang membicarakanmu. 3 kali berturut-turut, mungkin pembicaraan itu tidak terlalu menyenangkan. Hal serupa juga berlaku di budaya Tiongkok, India, dan beberapa daerah di Indonesia. Meskipun terdengar seperti mitos, banyak orang merasa ini sering terjadi dalam momen yang aneh, dan karena itu dianggap sebagai sinyal batin. Secara spiritual, bersin diyakini sebagai salah satu cara tubuh melepaskan energi yang masuk tiba-tiba. Ketika seseorang memikirkanmu dengan perasaan kuat, rindu yang dalam, cinta yang dipendam, atau bahkan rasa penasaran yang belum terjawab, energi batinnya bisa menembus ruang dan waktu, menyentuh frekuensi tubuhmu. Tubuhmu secara naluriah merespons dengan cara yang paling cepat. Bersin. Ini dianggap sebagai bentuk pertahanan atau penyesuaian energi yang datang secara tiba-tiba. Beberapa kepercayaan spiritual bahkan meyakini bahwa bersin adalah momen ketika jiwa sedikit terguncang, dan tubuh perlu menyelaraskan kembali energi batin yang terganggu oleh pikiran atau emosi orang lain. Maka ketika kamu bersin tanpa sebab dan langsung teringat pada satu orang tertentu, jangan anggap itu kebetulan. Mungkin memang ada koneksi batin yang sedang terjadi antara kalian. Di sisi lain, psikologi tidak banyak memberikan perhatian pada bersin dalam konteks ini, karena bersin lebih dianggap sebagai reaksi fisiologis. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa banyak peristiwa emosional sering terjadi berdampingan dengan reaksi tubuh yang tidak biasa. Jadi meski tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh ilmu modern, pengalaman ini tetap menjadi bagian dari intuisi kolektif manusia selama berabad-abad. 4. Kamu merasa ada yang memperhatikan. Pernahkah kamu sedang sendirian, tapi tiba-tiba merasakan seperti ada yang memperhatikanmu dari kejauhan? Meskipun kamu menoleh ke sekitar dan tidak melihat siapapun, rasa itu tetap terasa kuat. Perasaan semacam ini bukan hal yang aneh, bahkan sangat sering terjadi. Dan banyak yang percaya ketika kamu merasakannya, bisa jadi itu pertanda bahwa seseorang sedang memikirkanmu dengan sangat intens. Secara psikologi, ini berkaitan dengan sistem saraf kita yang sangat peka terhadap lingkungan sekitar. Otak manusia memiliki kemampuan mendeteksi ancaman atau perhatian dari luar melalui intuisi bawah sadar. Saat kamu merasa diperhatikan, bisa jadi otakmu sedang menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis, terutama jika disertai dengan ingatan terhadap seseorang tertentu. Ini bukan hal mistis, tetapi lebih kepada reaksi alami tubuh yang sudah berkembang sejak zaman nenek moyang, sebagai bentuk kewaspadaan terhadap lingkungan. Namun, dari sudut pandang spiritual dan kepercayaan energi, perasaan ini diyakini lebih dalam dari sekadar insting. Banyak yang meyakini bahwa ketika seseorang memikirkanmu dengan sungguh-sungguh, terutama dengan emosi yang kuat seperti cinta, rindu, atau penasaran, energi mereka bisa menjangkau dirimu. Energi tersebut bisa berupa getaran batin yang membuatmu merasa seperti dia sedang hadir, mengamati, atau memperhatikanmu dari kejauhan, meskipun secara fisik kalian berjauhan. Ada pula konsep telepati emosional, di mana dua jiwa yang pernah terhubung, baik lewat pertemanan, cinta, atau kenangan mendalam, masih memiliki jalur tak kasat mata. Jalur ini bisa aktif kapan saja, terutama ketika salah satu pihak sedang memikirkan yang lain. Maka ketika kamu tiba-tiba merasa dia sedang memperhatikanmu, meski kamu tahu itu tidak masuk akal secara logika, bisa jadi itu karena kamu sedang menerima energi emosional darinya.
Dalam beberapa budaya tradisional, hal ini disebut sebagai panggilan batin. Seseorang yang sangat memikirkanmu bisa secara tidak sadar memanggilmu melalui pikirannya. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan merasakannya seolah-olah dia hadir secara halus di sekitarmu. Kelima, kamu merindukannya. Rasa rindu seringkali datang tanpa aba-aba. Tiba-tiba saja kamu merasa ingin melihatnya, mendengar suaranya, atau sekadar mengetahui keadaannya. Tapi yang menarik adalah, rasa rindu ini kadang muncul tanpa alasan logis. Kamu tidak sedang melihat fotonya, tidak sedang membaca pesan lama darinya, tapi hati tiba-tiba terasa kosong, dan namanya muncul begitu saja. Banyak orang percaya bahwa jika kamu tiba-tiba merindukannya, itu bisa jadi karena dia sedang memikirkanmu. Dalam pandangan spiritual, terutama dalam kepercayaan tentang energi jiwa, rindu adalah salah satu bentuk getaran hati yang paling kuat. Ketika seseorang merindukanmu, getaran itu seperti gelombang yang memancar ke semesta dan bisa tertangkap oleh jiwamu. Inilah yang menyebabkan kamu merasa hampa, gelisah, atau terbayang-bayang olehnya. Bahkan tanpa ada komunikasi, kamu bisa merasa dipanggil oleh rindu yang bukan berasal dari dirimu sendiri. Beberapa orang menyebut ini sebagai bentuk komunikasi jiwa, di mana rindu menjadi bahasa yang digunakan ketika kata-kata tak lagi bisa disampaikan. Jiwa manusia, dalam kepercayaan ini, diyakini mampu merespon sinyal dari jiwa lain yang pernah terhubung dengannya. Maka, saat kamu merasakan rindu yang datang begitu kuat dan tiba-tiba, sangat mungkin itu adalah gema dari rindu seseorang yang sedang mengarah padamu. Bahkan dalam budaya dan kepercayaan tertentu, rasa rindu dianggap sebagai bentuk doa yang tak terucap. Saat seseorang terus memikirkanmu dan berharap kamu merasakannya, rindu itu menjadi jembatan batin yang bisa menyentuh hatimu secara diam-diam. Jadi jika malam ini kamu merasa begitu rindu, padahal tak ada alasan untuk itu, jangan abaikan perasaan itu. Mungkin saja, di tempat lain ada seseorang yang sedang diam-diam memanggil namamu lewat hatinya, dan semesta sedang mengirimkan getaran itu ke dalam jiwamu. 6. Sulit tidur. Dari sudut pandang psikologi, gangguan tidur bisa disebabkan oleh pikiran yang terlalu aktif, terutama saat kita menyimpan perasaan yang belum selesai terhadap seseorang. Tapi yang menarik, perasaan gelisah saat hendak tidur kadang datang begitu saja. Padahal kamu tidak sedang stres, tidak sedang menghadapi masalah, dan tidak ada pemicu logis yang membuatmu mengingatnya. Disinilah peran energi bawah sadar mulai bekerja. Pikiran dan emosi orang lain, terutama yang pernah punya ikatan emosional denganmu, bisa memengaruhi frekuensi batinmu. Dan salah satu efeknya adalah kamu merasa terusik saat akan tidur. Secara spiritual, waktu malam adalah saat ketika energi semesta paling tenang, dan jiwa manusia paling terbuka untuk menerima getaran dari luar. Ketika seseorang memikirkanmu dengan sangat kuat, terutama sebelum ia tidur, pikirannya bisa mengirimkan getaran energi yang tersambung ke jiwamu. Inilah yang membuatmu sulit tidur, merasa gelisah tanpa alasan, dan seringkali terus-menerus memikirkan dia. Padahal kamu tidak berniat untuk itu. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa saat dua orang pernah menjalin koneksi batin, mereka bisa bertemu dalam ruang bawah sadar, meskipun tidak secara fisik. Ketika satu pihak memikirkan yang lain dengan perasaan rindu, penasaran, atau bahkan cinta yang mendalam, maka pihak yang lain bisa saja merasakan kegelisahan itu dalam bentuk sulit tidur, jantung berdebar tanpa sebab, atau bahkan merasakan emosi yang tidak ia mengerti. Jadi, jika malam-malammu dipenuhi kegelisahan, dan kamu merasa ada seseorang yang terus hadir dalam pikiranmu, jangan langsung menyalahkan dirimu. Bisa jadi, justru dia yang sedang diam-diam mengetuk pintu hatimu, lewat pikirannya. Ketujuh, kamu memimpikannya. Pernahkah kamu bangun dari tidur dengan perasaan yang begitu kuat setelah memimpikan seseorang? Mimpi itu terasa nyata, penuh emosi, dan wajahnya begitu jelas. Bahkan setelah bangun, perasaan yang ditinggalkan mimpi itu tidak langsung hilang. Kamu merasa seperti baru saja benar-benar bertemu dengannya. Jika hal ini terjadi, apalagi berulang kali, banyak yang percaya bahwa itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pertanda bahwa orang itu sedang memikirkanmu. Secara psikologi, mimpi adalah hasil dari proses bawah sadar. Ketika kita memikirkan atau memiliki perasaan yang kuat terhadap seseorang, sangat mungkin dia muncul dalam mimpi kita. Tapi yang menarik adalah, terkadang kamu memimpikan seseorang yang tidak kamu pikirkan sebelum tidur, atau bahkan sudah lama tak kamu temui.
Namun entah kenapa, ia datang begitu saja dalam tidurmu. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa mimpi bisa menjadi bentuk komunikasi batin. Terutama jika orang itu juga sedang memikirkanmu di saat yang sama. Dalam dunia spiritual, mimpi dianggap sebagai ruang pertemuan jiwa. Saat kita tidur, jiwa kita diyakini berada dalam keadaan yang bebas, lepas dari batas fisik, dan bisa terhubung dengan jiwa orang lain. Jika ada seseorang yang memikirkanmu dengan intens, terutama saat dia juga tertidur, sangat mungkin terjadi pertemuan batin dalam bentuk mimpi. Dan jika koneksi kalian cukup kuat, entah karena cinta, rindu, atau ikatan emosional lainnya, mimpi itu akan terasa sangat nyata, bahkan membekas ketika kamu terbangun. Beberapa kepercayaan juga menyebutkan bahwa jika seseorang muncul terus-menerus dalam mimpimu, apalagi dalam konteks emosional yang dalam seperti menangis, tersenyum, atau berbicara denganmu, itu adalah sinyal bahwa hubungan batin kalian belum selesai. Bahkan bisa menjadi pertanda bahwa dia sedang berusaha mengirimkan pesan secara tidak langsung, melalui jalur yang hanya bisa dijangkau oleh hati dan jiwa. Mimpi tentang seseorang yang kamu kenal juga bisa menjadi cermin dari energi yang sedang aktif di antara kalian. Bisa jadi dia sedang menyebut namamu dalam doa, atau diam-diam merindukanmu, dan getaran itu sampai padamu dalam bentuk mimpi. Ini adalah salah satu cara semesta bekerja, halus, tak kasat mata, tapi begitu terasa. Ya Caki, jika kamu memimpikannya dan perasaan dalam mimpi itu terasa begitu kuat, jangan abaikan. Mungkin itu bukan hanya mimpi, mungkin saja di malam yang sama dia sedang memikirkanmu dan jiwanya datang menghampirimu dalam tidur.